Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah, sehingga saya dapat merekam isi pidato saya sebagai tugas proyek mata kuliah Pendidikan Pancasila. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Bapak Daud SPD MSI, atas kesempatannya memberikan saya untuk menyelesaikan proyek akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila sebagai salah satu tugas wajib KKNI. Sebelum saya memulai isi pidato saya, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Mangasi Olong Rajagugu, BIM 4192-4213, Prodi Pendidikan Fisika. Saya merupakan salah satu bagian dari warga Pendidikan Fisika C 2019. Adapun isi tema pidato saya pada saat ini adalah Pancasila adalah solusi. Pancasila merupakan hasil dari sebuah rangkaian proses, yaitu rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh Insinyur Soekarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Adalah jiwa besar para founding fathers kita, para ulama, para tokoh agama, dan para pejuang kemerdekaan dari seluruh Nusantara, sehingga kita bisa membangun kesepakatan yang mempersatukan kita. Harus diingat bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah kodrat keberagaman. Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miang sampai Rote adalah keberagaman. Berbagai etnis, berbagai bahasa lokal, berbagai adat istiadat, berbagai agama, kepercayaan, serta golongan bersatu padu membentuk Indonesia. Itulah Bhinneka Tunggal Ika kita, Indonesia. Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara, kita selalu mengalami tantangan. Kebinekaan kita selalu diuji. Ada pandangan dan tindakan yang selalu mengecamnya. Ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain selain Pancasila. Dan semua itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial, oleh berita bohong, oleh ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita harus belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme dan konflik sosial, yang dihantui oleh terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah-masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri ini. Dengan Pancasila, Indonesia adalah rujukan masyarakat internasional untuk membangun kehidupan yang damai, yang adil, yang makmur di tengah kemajuan dunia. Komitmen pemerintah tidak perlu diragukan lagi. Bentuk upaya telah terus dilakukan untuk mengatasi isu-isu radikalisme yang merongrong nilai-nilai keberagaman kita. Pengembangan pendidikan etika dan moral serta berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila, yang dimana pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila. Kiranya lembaga ini menjadi lembaga yang mampu menjaga marwah Pancasila. Dengan dilarangnya organisasi masyarakat yang baru semalam diberitakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, yaitu pembubaran organisasi masyarakat yaitu FPI. Hal itu merupakan tonggak lahirnya, tonggak tegasnya, tindak tegas terhadap ideologi yang bertentangan Pancasila dihapus dan tidak sesuai dengan Indonesia telah dihapus. Ini merupakan suatu momentum bagi kita untuk mengatasi keberagaman kita, supaya kita tidak seperti negara-negara lain yang telah hancur dari isu-isu radikalisme. Hal ini merupakan kado besar pada bangsa kita pada suatu semalam, yaitu pada tanggal 30 Desember tahun 2020. Bangsa Indonesia
telah menunjukkan taringnya bahwa isu selain ideologi Pancasila tidak bisa hidup di negara kita ini. Ingat, Pancasila lahir dari sanubari kita, lahir dari Aristoteles, bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu-membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa harus menyatukan hati dan pikiran, mengerahkan waktu dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan kita. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri kita sebagai bangsa yang santun, yang berjiwa gotong royong dan toleran. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadikan Indonesia bangsa yang adil, bangsa yang makmur dan bermartabat di mata internasional. Kita harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pemerintah telah bertindak tegas terhadap organisasi dan gerakan yang anti Pancasila, yang anti Undang-Undang 1945, yang anti NKRI, dan yang anti Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap paham-paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas dilarang di bumi Indonesia. Sekali lagi, mari kita jaga perdamaian, kita jaga persatuan, dan kita jaga persaudaraan. Mari kita bersikap santun dan saling menghormati. Mari kita saling toleran dan saling bahu-membahu. Mari kita bergotong royong demi kemajuan Indonesia. Pancasila adalah solusi dari segala keberagaman itu semua dan segala masalah-masalah bangsa ini. Terima kasih. Sekian isi pidato yang telah saya sampaikan. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak Dusun Pengampu, saya ucapkan terima kasih. Saya Indonesia, saya Pancasila. Anda Indonesia, Anda Pancasila. Pancasila, harga mati. Merdeka! Salam mahasiswa.